Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Ahmad Jihan di Journal of Introvert. Oke, di video sebelumnya kita udah ngebahas terkait dimensi kedua dari tes MBTI, yaitu Sensing dan Intuition. Nah, sekarang kita akan mencoba ngebahas dan lebih memahami tentang dimensi ketiga dari MBTI, yaitu dimensi Feeling dan Thinking. Kalau mendengar kata feeling dan thinking itu udah bakal dapat gambaran jelas ya teman-teman. Perbedaan antara orang-orang yang berkarakter feeling dengan orang-orang yang berkarakter thinking. Ya, dari artinya pun udah terlihat bahwa feeling itu terkait kepada perasaan, sedangkan orang-orang yang thinking itu terkait dengan pikiran. Oke, langsung aja kita menuju kepada gambaran karakter atau sifat-sifat dari masing-masing karakter antara feeling dan thinking. Pada sifat yang pertama, orang-orang yang feeling itu mereka bertindak atau menilai suatu kejadian itu secara subjektif atau melihat siapa orang-orang di sekitar, sedangkan orang-orang yang berkarakter thinking mereka menilai dan mengambil tindakan berdasarkan situasi atau keadaan sekitar, yaitu objektif. Di sifat yang kedua, orang-orang yang berkarakter feeling, mereka orang-orang yang berlemah lembut, berhati-hati ketika mereka menghadapi orang lain. Ya, sedangkan orang-orang yang tipikali berkarakter thinking, mereka bertindak tegas, sigap, ya, kemudian jelas terhadap orang lain. Pada sifat yang ketiga, orang-orang yang feeling itu mereka terdorong atau digerakkan oleh emosi mereka, emotion mereka, perasaan mereka, ya, sedangkan orang-orang yang berkarakter thinking mereka didorong oleh rasionalitas, logis pada hal-hal yang logis yang sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan pahami. Di karakter keempat ini, orang-orang yang berkarakter feeling, mereka itu orang-orang yang typically welcome, kemudian hangat, yang memberikan keharmonisan kepada situasi yang berhubungan dengan orang lain. Sedangkan orang-orang yang berkarakter thinking, mereka itu bersikap kritis, jadi apapun yang mereka rasa perlu disampaikan, maka mereka akan sampaikan, baik itu menyenangkan ataupun tidak. Pada sifat yang kelima, orang-orang yang berkarakter feeling itu cenderung memutuskan dengan perasaan mereka, dengan hati mereka, sehingga mereka berhati-hati mengambil keputusan. Sedangkan orang-orang yang berkarakter thinking, mereka memutuskan dengan kepala mereka, dengan logika mereka, ya, jika memang mereka harus memutuskan sesuai dengan apa yang mereka rasa benar, itu A ya A gitu, tanpa melihat keadaan orang yang akan mereka tuju. Sedangkan orang-orang yang tipikal feeling tadi, mereka akan mempertimbangkan kepada siapa keputusan tadi akan mereka berikan. Pada sifat yang kelima ini, orang-orang yang berkarakter feeling, mereka itu orang-orang yang mudah tersakiti, sensitif, ya. Itu yang membuat mereka tuh seringkali berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara, mengambil tindakan. Intinya apapun yang berkaitan dengan orang-orang itu mereka berhati-hati. Mereka tidak menyukai konflik, kemudian itu cenderung mereka menghindarinya hingga mereka tidak tersakiti gitu. Sedangkan orang-orang yang berpikir atau berkarakter thinking, mereka tipikali orang-orang yang menginginkan kebenaran. Jika memang kebenaran itu menyakitkan bagi mereka, itu mereka rasa perlu, ya mereka akan cari, mereka akan temukan itu loh, dan mereka mengharapkan itu dari orang sekitar. Dan ini berbeda dengan orang-orang yang berkarakter feeling. Oke, tadi 6 sifat yang aku rasa perlu kita ketahui sederhananya seperti itu antara orang-orang yang berkarakter feeling dengan orang-orang yang berkarakter thinking. Nah, kita lanjut kepada contoh keseharian, ya, baik itu yang aku rasakan ataupun mungkin contoh lain yang bisa aku berikan ke teman-teman. Ketika dalam menyelesaikan suatu konflik ataupun permasalahan, orang-orang yang typically feeling, mereka kan cenderung untuk lebih mengalah dengan keadaan atau konflik tersebut dengan orang lain, karena mereka lebih memilih untuk menjaga keharmonisan dengan orang tersebut. Karena seperti yang dikatakan tadi, salah satu karakter mereka tidak begitu menyenangi konflik atau bahkan kadang menghindari. Jadi mereka lebih memilih untuk bisa legowo atau memaafkan. Sedangkan orang-orang yang typically thinking, mereka ketika berkonflik dengan orang lain, mereka harus memperjelas dan harus ada memang pembicaraan yang detail gitu ya, yang begitu bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut. Ya, walaupun memang pada kenyataan ketika mereka berbicara tadi, berdialog untuk menyelesaikan konflik tersebut, ada hal-hal mungkin yang sifatnya betul-betul bisa menguras emosi atau bahkan menyebabkan situasi yang menegangkan seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas nih tentang keuntungan dan tantangan terbesar dari masing-masing karakter. Untuk karakter yang bertipikali feeling, ya, keuntungan terbesar mereka adalah mereka bisa menjaga hubungan baik dengan orang lain, ya. Mereka bisa membaca emosi sekitar sehingga mereka berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan dan keputusan, sehingga itu bisa diterima oleh semua, ya. Akan tetapi
salah satu tantangan terbesar dari orang-orang yang feeling adalah mereka seringkali nggak enakan. Dan karena sifat tidak enakannya mereka itu seringkali kewalahan dengan tugas-tugas yang mereka emban. Yang dia seringkali merasa perlu mengalah terhadap satu konflik, atau mungkin nggak enakan ketika memberi tugas, sehingga akhirnya mereka merasa ya udah selama aku bisa melakukan, akan aku lakukan. Karena dia merasa nggak enak, karena bagi dia hubungan itu adalah hal yang penting dibandingkan suatu penyelesaian tugas, selama dia masih bisa menyelesaikan tugas tersebut. Nah, kemudian keuntungan terbesar dari orang-orang yang bertipikal thinking adalah mereka akan fokus kepada penyelesaian tugas. Ya, penyelesaian suatu kegiatan, penyelesaian suatu masalah, sehingga masalah itu betul-betul selesai, ya, dan itu memuaskan bagi dia, dan itu betul-betul memiliki kualitas yang baik, ya, walaupun pada eksekusinya dia berkonfrontasi dengan orang lain. Dan tantangan terbesar, ya, bagi seorang yang typically thinking adalah yaitu tadi mereka seringkali mudah berkonflik dengan orang lain. Konflik itu bukan sesuatu yang buruk, ya, artinya konflik tadi dengan tujuan memang untuk bisa menemukan suatu keputusan yang baik, yang bisa memang untuk kemaslahatan semuanya, walaupun ada yang suka, ada yang tidak, gitu. Seperti yang aku katakan sebelumnya, dari masing-masing dua karakter pada satu dimensi itu punya minus dan plusnya. Ada kelebihan, ada kekurangannya, ya. Kalau bagi aku sendiri, bagaimana menyikapinya adalah tinggal aku menyesuaikan dengan keadaan untuk bisa bagaimana kapan perlu bersikap thinking, kapan perlu bersikap feeling. Itu ketika aku mungkin memahami secara garis umum, tidak secara dalam garis personality, bagaimana keadaan aku yang sebenarnya. Mungkin terkait hal ini bisa aku jabarkan lagi lebih detail di video lainnya terkait dengan effective personality. Bagaimana kita baiknya bisa menyeimbangkan antara kedua sisi dimensi tadi pada tes MBTI. Oke, jadi tadi itu ya karakter-karakter dari masing-masing dimensi ketiga tes MBTI antara feeling dan thinking. Kalau kita melihat karakter tadi dan contoh-contoh tadi, kira-kira teman-teman masuk di karakter yang mana nih? Apakah karakter feeling atau karakter thinking? Silahkan tuliskan di komentar di bawah. Kemudian jika teman-teman merasa dari apa yang aku sampaikan tadi ada yang kurang, atau mungkin merasa perlu menambahkan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman merasa apa yang aku sampaikan dalam video kali ini itu tidak sesuai dengan apa yang teman-teman pahami, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kita akan coba berdiskusi di situ. Oke, sekian penjelasan aku pada video kali ini. See you on the next video. Bye.